time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah dengan NIM 211207520122. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik tentang instrumen non-zakat sebagai sumber pengeluaran keuangan negara. Pembahasan ini akan mencakup prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dalam Islam, kebijakan pengeluaran di masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, serta penerapan instrumen non-zakat di era modern. Mari kita mulai. Pengelolaan keuangan negara dalam Islam memiliki prinsip dasar yang berbeda dengan sistem konvensional. Selain zakat sebagai salah satu sumber utama, Islam juga memperkenalkan instrumen non-zakat seperti pajak berbasis syariah, sukuk, dan wakaf produktif. Instrumen ini digunakan untuk mendukung kemaslahatan umat melalui pengolahan dana yang transparan, adil, dan efisien. Sebagai contoh, penerapan instrumen ini telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW dan para khalifah setelahnya hingga era kontemporer saat ini. Sistem ini menunjukkan fleksibilitas Islam dalam menjawab kebutuhan masyarakat pada berbagai zaman. Baik, selanjutnya adalah kaidah belanja negara Islam. Kaidah belanja negara Islam didasarkan pada 4 prinsip utama. Yang pertama adalah prinsip kemaslahatan umat. Fokus utamanya di sini adalah memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Contohnya adalah membangun rumah sakit, sekolah, dan masjid untuk kepentingan umat. Yang kedua adalah prioritas kebutuhan dasar. Negara harus memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi seperti sandang, pangan, dan papan. Contohnya adalah subsidi untuk pangan dan pendidikan dasar gratis. Yang ketiga adalah transparansi dan akuntabilitas. Setiap dana yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, laporan penggunaan anggaran yang diaudit secara berkala oleh lembaga yang kredibel. Yang keempat adalah efisiensi dan keadilan. Dana negara harus digunakan seefisien mungkin dengan distribusi yang merata. Contohnya konkret adalah program subsidi untuk masyarakat miskin di pedesaan. Baik, selanjutnya adalah kebijakan anggaran pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah pada zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memanfaatkan zakat ghanimah atau harta rampasan perang dan fai, harta dari non-muslim tanpa peperangan, untuk membiayai kebutuhan umat seperti pembangunan masjid dan pemberian bantuan kepada fakir miskin. Yang kedua adalah pada zaman Abu Bakar radhiyallahu an, Khalifah Abu Bakar fokus pada distribusi zakat secara merata dan menjaga keamanan negara melalui anggaran pertahanan. Yang ketiga adalah pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, Khalifah Umar memperkenalkan sistem Baitul Mal dan kebijakan agraria seperti kharaj atau pajak tanah. Kebijakan ini bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan negara tanpa membebani rakyat. Yang keempat adalah pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an, Khalifah Utsman memanfaatkan surplus pendapatan negara untuk membangun infrastruktur seperti pengadaan sumber air bersih bagi masyarakat. Yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Khalifah Ali mengutamakan distribusi pendapatan secara adil dan transparan sehingga tidak ada kesenjangan sosial yang mencolok di masyarakat. Selanjutnya adalah kebijakan pengeluaran non-zakat kontemporer.
Di era modern, instrumen non-zakat terus berkembang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Beberapa contoh kebijakan kontemporer adalah yang pertama adalah pajak berbasis syariah. Pajak dalam Islam seperti kharaj dan jizyah digunakan untuk membiayai layanan publik seperti pembangunan infrastruktur dan subsidi pendidikan. Yang kedua adalah penerapan sukuk atau obligasi syariah. Sukuk digunakan untuk membiayai proyek besar seperti jalan tol syariah atau pembangunan bandara. Sukuk memiliki konsep berbasis akad seperti ijarah, sewa, atau mudharabah bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga adalah wakaf produktif. Wakaf produktif memungkinkan aset wakaf seperti tanah atau gedung digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Contohnya adalah tanah wakaf yang dijadikan lahan pertanian dan properti komersial di mana hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial. Yang keempat adalah dana sosial dan pemberdayaan. Contohnya adalah program beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu atau pemberian modal usaha syariah kepada pelaku UMKM. Sebagai kesimpulan, instrumen non-zakat memiliki peran yang sangat penting dalam pengolahan keuangan negara, baik di masa Rasulullah, era Khulafaur Rasyidin, hingga era kontemporer. Dengan penerapan prinsip-prinsip syariah, instrumen ini dapat memberikan dampak besar bagi kemaslahatan umat, sekaligus menjaga keadilan dan efisiensi dalam pengolahan dana negara. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.